Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam kajian Zoom kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di jalan keimanan ini hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salam marilah kita curahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua yang hadir di ruangan Zoom ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali bahasan tazkiyatun nafs kita. Insyaallah malam hari ini kita membahas mengenai satu sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman, yaitu sifat malu. Ya. Malu atau disebut juga dalam bahasa Arab al-haya, ya, adalah turunan dari kata al-hayat, hidup, ya. Karena hati yang hidup berarti pemiliknya juga memiliki rasa malu, ya, yang akan menghalanginya dari perbuatan buruk. Karena hidupnya hati adalah penghalang dari keburukan yang dapat merusak hati. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal imani. Malu adalah bagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Jadi barang siapa yang memiliki rasa malu, ya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, ya, maka itu artinya dia memiliki iman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi SAW juga bersabda yang artinya malu dan diam dari perkataan yang menyebabkan dosa adalah bagian dari iman. Sedang ucapan keji, ya, dan berpura-pura fasih adalah bagian dari kemunafikan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Dalam hadis ini, ya, berarti Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ya, pentingnya untuk memiliki, ya, rasa malu, ya, dan orang yang malu itu biasanya mereka tidak mengeluarkan kata-kata yang keji, ya, kata-kata yang berpura-pura fasih, ya, karena hal-hal semacam itu adalah merupakan bagian dari kemunafikan. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya hidup itu insya Allah mereka akan menolak sesuatu yang dapat mengganggunya. Ya, berbeda dengan orang yang hatinya mati, maka ia dinamai waqoh, ya, atau tidak punya malu. Ya, maka jika dia tidak punya rasa malu, berarti di hatinya tidak ada kehidupan, ya, yang dapat membuatnya malu dan menahan dirinya dari berbagai perbuatan buruk. Ya, orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, ya, itu biasanya akan terjatuh ke dalam perkara-perkara keburukan. Ya. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan terhalang dari berbagai keburukan. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak punya rasa malu. Ya. Maka dia tidak memiliki keimanan yang kuat yang akan menghalanginya dari perbuatan buruk. Ya, jadi malu ini betul-betul bisa menjadi benteng bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang beriman. Ya, orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, ya, mereka akan cuek saja, gitu ya, di dalam melakukan berbagai perkara kemaksiatan di dalam kehidupannya. Ya, tidak ada
perasaan gimana-gimana gitu ya. Tanpa ragu dia akan melakukan berbagai kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pilihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malu yang paling utama ya dan yang paling tinggi dan mulia kedudukannya itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada malu kepada makhluknya, malu kepada manusia, ya, malu kepada sesamanya gitu. Tapi yang paling tinggi itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta, ya, sifat malu kepada zat ya, yang melihat kita dimanapun kita berada. Ya, dan tidak ada yang tersembunyi ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan pasti Allah Subhanahu wa taala melihat dan menyaksikan kita. Seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 14, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ya, kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan perbuatan buruk ya di dinding-dinding yang tebal ya, tempat yang tersembunyi atau tempat yang paling gelap atau tempat yang paling jauh wilayahnya di dunia ini, maka dimanapun kita berada, Allah Maha menyaksikan ya apa yang kita lakukan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, bukankah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ya, apapun gitu ya. Saat kita sedang bersendirian, ya Allah melihat kita. Ya, saat kita berdua, ya Allah melihat kita. Saat kita bertiga, ya Allah melihat kita. Ya, jadi apapun ya yang kita lakukan di dalam kehidupan ini pasti ya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, menyaksikan kita. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya." Ya, Ibnu Mas'ud berkata, ya kami berkata, "Wahai Nabi Allah, kami sungguh malu." Ya. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, malu itu bukanlah demikian. Orang yang malu kepada Allah dengan sebenarnya, hendaknya menjaga kepala dan yang berada di sekitar kepala. Menjaga perut dan apa saja yang masuk ke perut. Menjaga kemaluan, menjaga dua tangan dan dua kaki. Hendaklah ia mengingat mati dan kehancuran. Barang siapa yang menginginkan akhirat, niscaya ia meninggalkan perhiasan hidup di dunia dan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita semua bahwa malu kepada Allah yang sebenarnya itu ya adalah dengan menjaga kepala dan semua yang berada di sekitar kepala. Berarti kita harus menjaga semuanya gitu ya. Mata, hidung, telinga, mulut gitu ya. Semua yang ada di kepala ini tuh harus betul-betul dijaga gitu ya. Mata tidak digunakan gitu ya untuk melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh mata gitu ya. Telinga ya tidak dipakai untuk mendengar hal-hal yang tidak pantas untuk didengar oleh telinga. Ya, mulut ya tidak digunakan ya untuk hal-hal yang mendorong kepada keburukan dan maksiat gitu ya. Semua ya, hidung tidak dipakai untuk mencium sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita betul-betul gitu ya menjaga kepala kita, kemudian menjaga perut dan apa saja yang masuk ke perut kita. Ya, jangan sampai masuk ke dalam perut kita makanan-makanan yang tidak halal dan thayyiban. Ya. Jadi harus betul-betul menjaga kehalalan apa yang akan masuk ke perut kita, perut keluarga kita, perut anak-anak kita. Ya, kemudian menjaga kemaluan, ya, menjaga syahwat kemaluan, ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjaga dua tangan kita, ya, untuk tidak melakukan berbagai kezoliman, ya, tidak melakukan berbagai keburukan. Ya, tangan ini, ya, tidak boleh sembarang digunakan. Ya, misalkan
untuk menganiaya ya orang yang lemah, ya, untuk menyerang orang-orang yang tidak bersalah, ya, untuk memukul ya orang-orang yang ya barangkali sedang berkonflik dengan kita lalu kita kehilangan kesabaran ya. Ya, untuk tidak menyerangnya gitu ya. Ini harus dijaga. Kemudian dua kaki kita ya dijaga, tidak dipakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang justru akan membawa keburukan di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian banyak-banyak mengingat mati ya dan kehancuran ya, kemudian banyak-banyak mengingat akhirat ya supaya kita bisa mengendalikan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang disebut dengan sebenar-benarnya orang yang malu itu gitu ya. Artinya ya kalau seseorang memiliki rasa malu, maka insya Allah jasadnya, tubuhnya ya itu tidak dipakai untuk melakukan perkara-perkara buruk, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman agar anak cucu Nabi Adam malu kepada Allah Subhanahu wa taala saat hendak melakukan maksiat. Supaya Allah Subhanahu wa taala juga malu kepada hambanya saat akan menyiksa hambanya di hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, malulah engkau kepadaku ketika engkau akan melakukan maksiat. Niscaya aku akan malu kepadamu bahwa aku akan menyiksamu pada hari menghadap yang agung atau hari kiamat." Ya, jadi ketika kita malu untuk melakukan maksiat, maka Allah juga tidak akan menyiksa kita di hari kiamat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wahai anak Adam, bertaubatlah kepadaku, niscaya aku akan memuliakanmu seperti kemuliaan para nabi. Wahai anak Adam, janganlah kau tutupi hatimu dari aku, karena sesungguhnya jika kau tutupi hatimu dariku, niscaya aku akan menghinakanmu dan aku tidak akan menolongmu." Ya, jadi ya kita harus betul-betul gitu ya memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa mempercepat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian membuka hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita tidak mau membuka ya hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala ya, tidak segera bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghinakan kita dan tidak akan menolong kita ya di dalam kehidupan kita di akhirat kelak ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya kamu menjumpai aku pada hari kiamat dengan membawa amal baik ya seperti amal-amal baik penduduk bumi, niscaya aku tidak dapat menerima amal-amal tersebut dari dirimu sehingga kamu membenarkan janji dan ancamanku." Ya, artinya di sini ya tidak diterima ya apapun amalan-amalan baik itu kalau kita tidak beriman kepada janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman adalah basic pondasi ya bagi diterimanya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah zat yang maha memberi rezeki, sedangkan kamu adalah yang diberi rezeki. Dan kamu tahu bahwa sesungguhnya aku memenuhi rezekimu. Oleh karena itu, janganlah kau tinggalkan taat kepadaku lantaran mencari rezeki. Jika kau tinggalkan taat kepadaku lantaran sibuk mencari rezeki, niscaya siksaku akan menimpamu." Ya, jadi banyak orang yang ya mengabaikan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan mereka ya sedang berusaha untuk mencari rezeki ya di dalam kehidupannya. Ya, padahal hakikatnya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang mengatur rezeki itu bagi dirinya. Ya, kenapa ada orang yang menafikan Allah Subhanahu wa taala di dalam proses ya mencari rezeki itu ya, bahkan mereka mengabaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya sehari-hari dengan alasan sibuk mencari uang, mencari rezeki ya, mereka lupa untuk menunaikan sholat 5 waktu, mereka lupa untuk senantiasa mendekat kepada Allah, zikrullah gitu ya, senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kurang gitu ya di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an dan lain-lain. Ya, nah ini adalah orang-orang yang
betul-betul gitu ya, karena aspek rezeki yang sedang dia kejar gitu ya, maka dia tinggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka insya Allah orang-orang yang memiliki rasa malu di dalam dirinya, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara demikian dalam kehidupannya. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi bila rasa malu telah hilang dari dalam hati atau jiwa kita? Ya, ketika rasa malu telah dicabut dari diri seorang hamba, maka jangan tanya seperti apa kebinasaan dan berbagai keburukan yang akan terjadi pada orang tersebut. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Ya, sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu, ya, mereka tidak hanya tidak mempedulikan pandangan manusia, mereka juga tidak mempedulikan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lainnya mereka malu kepada manusia, ya, mereka takut ketahuan sama manusia, mereka takut aib-aibnya terbongkar di hadapan manusia, tapi mereka ya tidak malu sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu mereka masih terus berkubang dengan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan tanpa ada sedikit pun rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar kebinasaannya ya dan keburukannya orang-orang yang sudah tidak ada lagi rasa malu di dalam dirinya. Melakukan berbagai perkara dosa dengan santai saja, ya. Melakukan kemaksiatan dengan santai saja, ya. Tidak ada rasa bersalah, ya, tidak ada perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka misalkan terjatuh ke dalam dosa-dosa besar dengan nyantai saja, ya, tidak ada perasaan malu sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang terjatuh di dalam perkara riba gitu ya, mereka santai saja terus mengumpulkan kekayaan demi kekayaannya dengan jalan riba, ya, menjauhi ya sistem ekonomi syariah. Mereka sama sekali tidak mau diatur oleh syariat Islam gitu ya. Kemudian mereka yang tidak punya rasa malu ya di dalam muamalahnya ya, perniagaannya dengan orang lain gitu ya, terus melakukan penipuan tiada henti kepada orang banyak gitu ya. Kemudian mereka terus gitu ya melakukan penyelewengan atas kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada mereka ya. Nah, ini adalah akibat dari hilangnya rasa malu. Bahkan kita melihat gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, betapa banyak pengkhianatan gitu ya, korupsi gitu ya, nepotisme, kemudian ya semua proses-proses muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan gitu ya tanpa ada rasa malu sama sekali. Bahkan ya dosa-dosa itu dilakukan secara berjamaah gitu ya, secara tim gitu ya. Mereka betul-betul telah melakukan perkara-perkara dosa itu tanpa ada rasa malu sama sekali di dalam dirinya ya. Inilah bahayanya gitu ya kalau rasa malu telah hilang dari dalam jiwa seseorang. Semoga kita semua terhindar dari perkara demikian ya. Nah, bagaimana kita harus menumbuhkan rasa malu ini, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini adalah bagian yang paling penting bagi kita semua. Ya, yang pertama, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agar rasa malu itu muncul di dalam diri kita, maka mari kita perhatikan betapa banyak nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, begitu banyaknya gitu ya. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Ya, ketika kita melihat gitu ya, begitu banyak hal-hal yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ya kita kadang-kadang menganggap kenikmatan itu hanyalah harta gitu ya, kekayaan, materi yang kita miliki. Ya, padahal kenikmatan yang tiada terkira itu ya, ketika Allah telah karuniakan kepada kita keimanan, keislaman, ya lahir dari ya orang tua muslim gitu ya. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berpotensi ya besar untuk menjadi seorang muslim ya. Kita jauh lebih beruntung daripada barangkali orang-orang kafir yang ketika mereka lahir bukan dari keluarga yang muslim gitu ya. Mereka harus melakukan perjalanan yang lebih panjang, yang lebih sulit ya untuk bertemu dengan hidayah Islam gitu ya. Ini adalah suatu karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat kesehatan gitu ya. Allah telah memberikan
begitu baiknya gitu ya fisik jasad yang kita miliki ini, ya dari mulai ujung rambut kita, ya kepala kita sampai ujung kaki, ya sampai ke bawah gitu ya, kita memiliki jasad yang sangat baik gitu ya. Kemudian fungsi-fungsi organ tubuh kita yang masih berjalan dengan baik hingga hari ini, kita masih sehat, ya masih bisa berjalan ke sana kemari, masih bisa makan enak. Ya begitu banyaknya gitu ya karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Belum lagi Allah mengaruniakan kepada kita pekerjaan yang baik, bisnis yang baik, keluarga yang baik gitu ya, diberikan jodoh kepada kita yang terbaik, pasangan baik, anak-anak yang baik, Masya Allah gitu ya. Begitu banyaknya gitu ya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Bagi yang sudah berusia 30-an, 40 tahun ke atas, berarti sudah selama itulah gitu ya Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita ya. Kadang-kadang kita lupa ya untuk mensyukuri gitu ya apa-apa yang telah Allah berikan pada kita ya, dan tidak pernah menghitung-hitung ya berapa kira-kira nilai ya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, orang-orang yang bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada dirinya, maka insya Allah gitu ya mereka akan jauh lebih malu gitu ya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Masa gitu ya, seandainya lah kita seorang anak gitu ya, kita memiliki orang tua yang sangat menyayangi kita gitu ya. Ya, sudah mengasuh kita dengan baik, sudah memberikan segalanya untuk kita gitu ya. Ya tiba-tiba gitu ya, kita melakukan suatu hal yang membuat mereka kecewa. Tentu kita tidak mau melakukan hal seperti itu. Ya, kita ingin menjadi anak yang bisa membalas budi baik orang tua kita gitu ya. Maka ya ketika kita melakukan ya berbagai perkara-perkara ya, yang baik gitu ya, maka ini tentunya adalah tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena kita malu gitu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak karunia-Nya kepada kita, masa gitu ya kita akan memberikan keburukan-keburukan, akan memperlihatkan keburukan-keburukan di hadapannya gitu ya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi banyak-banyaklah mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hitung-hitunglah gitu ya. Apa saja nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak masa-masa sulit yang telah berhasil kita lewati dengan baik atas pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak saat-saat di mana ya, rasanya gitu kita nyaris putus asa dalam kehidupan ini. Kemudian Allah angkat kita, kemudian Allah bangkitkan kita ya, kemudian Allah tolong kita sehingga kita bisa keluar dari berbagai kesulitan. Maka dengan begini gitu ya, insya Allah akan lebih besar ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, setelah kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita melihat kekurangan yang ada pada kita dalam memenuhi haknya. Gitu ya, dan melaksanakan hal-hal yang diwajibkannya kepada kita, baik berupa pelaksanaan perintahnya ataupun menjauhi larangannya. Ya, jadi marilah kita lihat kekurangan-kekurangan kita. Ya, betapa ya kita nggak bisa gitu ya dengan PD-nya, dengan yakinnya gitu ya. Ya, ini juga tidak dianjurkan dalam Islam gitu. Kita begitu pede gitu ya, begitu merasa bahwa kita ini ahli surga. Ya, surga tuh kayaknya udah di tangan gitu ya. Wah, ini orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apalagi ketika dia mengatakan ya surga milik saya gitu ya, bukan orang lain gitu ya. Nah, ini orang lain tidak pantas masuk surga, hanya saya yang pantas masuk surga. Padahal ya kita masih begitu banyak kekurangan-kekurangannya tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Meskipun banyak hal yang kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini masih tetap saja gitu ya belum cukup gitu ya untuk mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus terus memperbanyak bekal, kita harus terus merasa kurang gitu ya. Makanya gitu ya, ketika kita merasakan kurang gitu ya untuk memperbanyak bekal kita untuk akhirat nanti gitu ya, tentu kita tidak mau gitu ya melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintahnya gitu ya. Apa yang dilarang malah dilakukan. Ini adalah suatu perkara yang tentu tidak akan kita lakukan. Karena bekal kita saja kurang, kita malah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka kita akan berusaha gitu ya, karena kita tahu bahwa kita masih banyak kekurangannya, kita akan berusaha melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu ya, dan berusaha sekali ya untuk menjauhi apapun yang Allah larang ya, untuk kita jauhi
ya maka insya Allah dengan begini akan muncullah gitu ya rasa malu gitu ya di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui dan berusaha memunculkan kesadaran bahwa Allah melihat setiap keadaan kita. Ya, kita harus muraqabah, merasa selalu di dalam pengawasan Allah SWT. Ya, setiap saat dan dimanapun kita berada. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah SWT. Ya, kita semua harus merasa bahwa kamera ilahiyah, ya ibaratnya mungkin seperti CCTV itu senantiasa mengikuti langkah kita kemanapun kita pergi. Ya, maka pastikan ya ketika kita merasa bahwa Allah SWT mengawasi kita gitu ya, maka pastikan langkah-langkah kaki kita itu kemana. Ya, ajak kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ya, ke tempat kerja, ke tempat-tempat yang memang Allah ridhoi gitu ya, Allah sukai gitu ya, bukan dipakai untuk ke tempat-tempat yang mengajak kepada perkara-perkara maksiat ya, ke diskotik, klub malam, ya, ke tempat-tempat prostitusi, nauzubillah min zalik gitu ya. Ini adalah hal-hal yang tentu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka orang-orang yang sudah muraqabah yang merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mereka akan senantiasa berada di jalur yang benar gitu ya. Mereka akan senantiasa berusaha ya untuk menjauhi ya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan melakukan 3 perkara ini insyaallah akan mewujud ya rasa malu di dalam jiwa kita untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih mencintai melakukan ketaatan-ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir yang ingin disampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini adalah apa dampak kebaikan ya, efek positif dari sifat malu ini, sahabat pilihan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, Allah akan mencintai orang yang memiliki sifat malu, ya. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis riwayat Baihaqi, "Innallaha azza wa jalla jayyun sittirun tuhibbul haya'a was-sitra fa izak tasala ahadukum falyastatir." Ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla Maha Pemalu, Maha menutupi, Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Hadis riwayat Baihaqi. Ya, jadi ya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ya rasa malu. Ya, maka ini adalah perkara yang tidak kita ragukan lagi. Ya, jadi hamba-hamba Allah yang memiliki rasa malu itu insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah tujuan terbesar kita di dalam kehidupan kita. Ya, kalau baru dicintai oleh manusia, ya, terkenal gitu ya, populer di hadapan orang manusia, itu mah belum apa-apa, ya. Ya, belum tentu juga sepanjang hidup kita bisa menjaga kemuliaan gitu ya. Hari ini kita dipuji orang gitu ya, bisa jadi besok lusa kita ya dijatuhkan orang, dihinakan orang gitu ya. Tetapi ketika kita betul-betul meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya ketika kita menjaga ini semua, ya maka inilah cinta hakiki yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita, dan tentu akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi dunia dan akhirat kita insya Allah. Ya, kejarlah cinta Allah itu gitu ya. Jadi jauhi perkara-perkara maksiat, laksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Insya Allah Allah akan mencintai kita. Kemudian yang kedua, terhindar dari akhlak yang buruk. Ya, orang yang punya sifat malu, ya mereka akan malu gitu ya ketika mereka melakukan berbagai keburukan di dalam dirinya. Nabi SAW bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Ya, rasa malu itu hanya akan mendatangkan kebaikan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila di dalam hati terdapat rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, ya, niscaya diri kita akan terhindar dari akhlak yang rendah, muamalah yang buruk, dan perbuatan yang haram. Ya, kemudian jiwa kita tentu akan lebih termotivasi di dalam melakukan kewajiban. Ya, kemudian kita lebih memperhatikan akhlak kita, ya, dan kita ingin tentu memiliki akhlak dan adab-adab yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, karena ya mungkin bisa jadi indikator ya ketika orang-orang tidak nyaman ya ketika berurusan dengan kita, berinteraksi dengan kita, ini adalah
sebuah tanda gitu ya, bahwa kita ada masalah di dalam akhlak kita ya. Dan ketika kita memiliki akhlak yang buruk ya, yang membuat orang tidak nyaman, yang membuat orang tidak senang, apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu keluarga kita, ya apakah itu guru kita, ya tidak senang sama kita, apakah itu orang tua kita, apakah itu saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, ya ini pasti ada kaitannya dengan buruknya akhlak kita. Dan buruknya akhlak ini tidak akan bisa dirubah kecuali kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan lebih berusaha lagi ya untuk mengubah akhlak-akhlak kita dan adab-adab kita yang jelek gitu ya, sehingga menjadi jauh lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya dampak positif dari memiliki sifat malu di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, ya maka insya Allah Allah akan janjikan surga atau jannah kepada kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, al-haya'u minal imani wal imanu fil jannah wal baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Ya, artinya malu adalah bagian daripada iman, sedang iman tempatnya di surga. Ya, dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, ya, sedang tabiat kasar tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ya, karena itu ketika orang betul-betul yang memiliki rasa malu, apalagi malu seperti yang dijelaskan di sepanjang penjelasan pada kajian ini, ya, yaitu yang betul-betul kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul menjaga diri kita dari berbagai kemaksiatan ya, dan berusaha melaksanakan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya di dalam hadis ini Allah janjikan surga atau jannah kepada kita semua. Apalagi yang lebih baik dari kehidupan kita ini selain ya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal yang terbaik yang bisa kita raih di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada yang sebanding dengannya gitu ya. Maka sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bangun ya sifat malu ini di dalam jiwa kita ya. Dan kalau muncul penyakit-penyakit hati di mana kita mulai berani melakukan perkara-perkara jelek ya, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ini adalah tanda-tanda bahwa hati kita atau jiwa kita mulai berpenyakit. Ya, ini adalah tanda-tanda matinya hati kita, ya. Maka insya Allah gitu ya, dengan terus gitu ya, tazkiyatun nafs ya, mensucikan jiwa kita dari berbagai penyakit yang mengotorinya gitu ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebersihan hati. Ya, dan ketika kita betul-betul sudah ya tidak berminat lagi gitu ya untuk melakukan perkara-perkara kemaksiatan di dalam hidup ini, ya maka itulah tanda ya hidupnya hati kita, tumbuhnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita semua. Demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan meskipun singkat tapi cukup mendalam dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah mudahkan kita ya untuk memiliki rasa malu ini di dalam jiwa kita semua. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.